Wal qalbu ma'radun lil fitan. Ini sebagaimana kita jelaskan di pertemuan semalam, bahwasanya hati manusia ini tempat ditimpakannya fitnah-fitnah, ujian-ujian. Hati manusia ini tempat ditimpakannya ujian. Oke? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Rib'i dari Hudzaifah radhiyallahu anha. Nah, ini hadis panjang dan ajib. Perhatikan. Hudzaifah bercerita radhiyallahu anhu, kunna 'inda Umar. Suatu hari kita sedang bersama Umar, yakni Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Faqal, maka Umar pun kemudian berkata, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah? Tuh, pakai fa. Fitnah bukan fitnah, bukan. Fitnah. Siapa yang pertama mendengar di antara kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah? Faqala qaumun, sebagian orang bilang, nahnu sami'na, iya, kita pernah dengar. Begitu. Faqal, maka Umar pun berkata, la'allakum ta'nun fitnatar rajul fi ahlihi wa jarih. Mungkin yang kalian maksud nih godaan seorang lelaki pada keluarganya, pada tetangganya. Qalu, mereka berkata, ajal, iya memang wahai Amirul Mukminin, kita kira fitnah itu emang, katanya gitu. Oke? Fitnah adalah sesuatu yang menguji agama seseorang. Nah, Umar pengen dengar, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah? Sebagian bilang, oh iya kita pernah dengar. Nah, Umar bilang, oh enggak, ntar dulu deh. Mungkin ente ngira ana lagi bertanya tentang fitnah yang sifatnya syahwat kali, gitu. Sehingga seseorang, tergodalah dia, dikarenakan kecintaannya kepada keluarganya, dikarenakan tetangganya, dia menzolimi tetangganya dan lain-lain, atau karena kecintaannya pada keluarganya dia merampas apa yang bukan haknya, atau dosa-dosa lah sifatnya, atau kurang memenuhi tanggung jawab keluarganya. Ini kan sifatnya syahwat kan. Mungkin yang kalian kira nih fitnah syahwat yang lagi ana tanyain ya kepada kalian. Para sahabat itu berkata, ajal, iya ya Amirul Mukminin, kita kira kau bertanya tentang itu. Qal, Umar berkata, tilk tukaffiruhas salatu wasiyam wasadaqah. Kalau error-error kayak begitu doang, kayak syahwat, itu mau nggak mau, nanti dengan sendirinya akan terhapuskan dosa-dosa demikian. Dengan apa? Dengan puasa, dengan sedekah, dengan sholat. Itu akan menghapuskan error-error yang terjadi. Udah. Tuh lihat. Walakin, tapi yang aku maksud nih, oke, fitnah yang dahsyat, fitnah syubhat ini nih. Ayyukum, siapa di antara kalian? Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan, menceritakan tentang fitnah-fitnah allati tamuj maujal bahar, fitnah-fitnah yang begitu dahsyat gelombangnya seperti gelombang di badai di lautan. Ya salam, gelombang ombak ya, gelombang ya. Itu maksudku. Siapa yang pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang itu tuh? Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Hudzaifah kemudian bercerita, fa'askatal qaumu fakultu. Waktu itu orang pada diam, nggak tahu tuh. Fakultu, aku pun berkata, aku yang pernah dengar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang fitnah demikian. Qal anta lillahi abu. Umar berkata kepada Hudzaifah, benar? Engkau telah mendengarnya dari Rasul? Qala Hudzaifah, ya. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah, oke? Nah, ini baru ngomongin fitnah yang dahsyat ini. Fitnah apa? Syubhat, ya. Tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah ini ditimpakan ke hati manusia. Oke? Kal hasir, seperti tembikar. Tembikar apa? Tikar ya? Seperti tikar. Sehelai demi sehelai. Itu kan tembikar kan sehelai-sehelai ya. Ya, dianyam. Ya kan? Sehelai demi sehelai. Fitnah itu ditimpakan demikian kepada hati manusia. Iya, bahasa Indonesia tembikar. Iya, tikar juga. Iya, tikar kan? Tikar kan anyaman kan? Mattress.
Traditional mattress, you know? Iya, tikar. Kan ada itunya kan? Oke, iya. Jadi harusnya tikar ya? Iya. Dicoret, edit. Tikar, no. Aneh nggak baca Latinnya, sorry. Iya, pusing baca Latinnya, ngantuk ibu. Sombong loh. Apa? Tikar. Iya, udah itu deh. Edit ya. Edit. Bagaimana deh tadi? Ditimpakan fitnah di hati manusia sebagaimana tikar, sehelai demi sehelai. Oke? Udan uda. Tuh. Sebatang demi sebatang, yakni sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin asyrabaha, hati manapun yang menyerap fitnah itu ketika ditimpakan, nukitat fihi nuktah sauda, maka diberikan padanya satu titik hitam. Tuh. Jadi ditimpain fitnah lagi, dia serap lagi fitnah itu, satu titik hitam lagi. Timpain fitnah lagi, satu titik hitam lagi. Begitu. Zen? Nah sebaliknya, ayyu qalbin angkaraha, hati manapun yang bertahan, nah ini sabat. Oke? Ditimpakan fitnah demikian. Tapi dia bertahan, sabat, hang on, tight. Itu sabat artinya hang on, tight. Dia bertahan. Dia lawan fitnah itu, dia ingkari fitnah itu, nukitat fih nuktah sauda, diberikan noktah putih pada hatinya. Timpakan fitnah lagi, dia bertahan lagi, jadi lagi titik putih, noktah putih. Zen? Hatta tasira ala qalbain, sehingga hati ini semuanya menjadi cuman dua jenis hati saja. Dua macam hati. Ala abyad mithlis safa, hati yang putih bersih, sebagaimana as-safa. Safa ini batu karang, oke? Reef, batu karang ya. Ini bukan lagi ngomongin warnanya putih, bukan. Tapi apa? Lagi menggambarkan keteguhannya. Ditimpa, diterjang, ombak, badai, ya kan? Lautan, tapi tetap nggak goyang. Tuh, hati yang putih itu begitu kuat, sebagaimana batu karang, mithla safa, fala tadurruhu fitnah. Maka fitnah seperti apapun tidak akan berefek baginya. Bertahan dia. Oke? Nggak goyang. Dia sabat. Itu. Madamatis samawat wal ard. Sepanjang masih berjalan langit dan bumi, dia bertahan. Wal akhar, adapun hati yang lain, aswad murbada. Itu hati yang begitu hitam pekat. Kalkuz mujakhaya, sebagaimana panci itu bagian punggungnya, bagian alasnya. Ya, alas panci itu kan tambah hitam kan? Priuk, ya. Ya. Priuk. Buntut priuk. Iya, kuali, ya begitu dah. Ya, itu tambah dimasak, tambah dihajar api, tambah hitam kan? Tuh hitamnya pekat luar biasa kan? Kayak begitu kan? Yang dipakai buat ngaliwat, katro. Hah? Nggak ada yang tahu ya? Jadi zaman dulu api yang pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar nih, pakai hatab. Pakai kayu bakar, suluh, ada buat masaknya, itu hitamnya luar biasa daripada pakai kompor nih. Masih bisa dibersihin kalau pakai kompor. Cuma kalau pakai kayu bakar nih, hitamnya luar biasa. Ya kan? Nah hati yang hitam luar biasa kayak begitu tuh, nambah dihajar api, nambah hitam. Ya kan? Hati yang kedua jenisnya tuh hitam, full demikian. Oke? La ya'rifu ma'rufan. Hati demikian tidak lagi membenarkan kebenaran. Enggak. Tidak lagi menegaskan yang benar yang mana. Wala yungkiru mungkaron. Tidak lagi mengingkari yang mungkar.
Enggak, diam dia dari yang mungkar, diam dia. Kenapa? Kalau dia mengingkari nanti masa hilang. Dia play safe. Dia ceramah apa-apa yang udah disepakati aja. Play safe. Nggak mau mengingkari dan lain-lain. Tidak lagi dia membenarkan yang benar, cuman tidak disukai manusia banyak, dia diam, dia tidak bilang itu benar. Kenapa? Kalau aku membenarkannya, manusia lari dariku. Tuh. Tidak lagi mengingkari yang mungkar, itu mungkar, tapi aku tak mau mengingkarinya. Kenapa? Kalau aku ingkari, nanti manusia lari dariku. Fansku berkurang. Di situ diuji dia. Okay? Illa ma usyriba min hawa, kecuali hanya apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, kecuali hanya apa-apa yang di situ dia punya interest memang, baru dia sampaikan. Okay? Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, wa haddathtuhu anna bainaka wa bainaha baban, dan aku pun diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di antara engkau wahai Amirul Mukminin dan fitnah tersebut, di antara engkau dan fitnah tersebut, terdapat pintu mughlaqa, pintu yang tertutup. Yushiku ayyuksar, hampir saja didobrak. Dobrak ya? Dihancurkan pintu, didobrak ya? Sampai dihancurkan, awas. Dobrak bahasa kita. Pecah ya. Oke. Hampir saja pintu itu didobrak. Umar berkata, akasran la abalak. Emang mesti didobrak apa? Katanya. Falau annahu futih. Kenapa enggak dibuka biasa aja? La'allahu yu'ad. Siapa tahu kalau dibuka kan pintu masih bisa dipakai, berarti bisa tutup lagi. Kalau didobrak hancur. Hudzaifah berkata, la bal yuksar. Tidak. Justru didobrak. Wa haddatsuhu anna dzalikal bab, dan aku pun diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pintu tersebut adalah nanti seseorang yang akan terbunuh atau akan mati nanti. Ini hadis yang aku ingat betul dari Rasul, tidak kusut. Enggak kusut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fitnah tersebut, nanti fitnah itu dahsyat. Fitnah tersebut ternyata adalah pintu yang memisahkan antara umat Islam. Dengan fitnah tersebut adalah Umar ibnul Khattab sendiri itu, radhiyallahu anhu. Ya, orang yang Allah jadikan di antara umat untuk memisahkan umat Islam dari fitnah. Nah, terbunuh Umar, masuklah mulai fitnah ke tubuh umat Islam. Masuk mulai dengan gerakan siapa ya? Belum. Abdullah bin Sabah dulu yang akhirnya membawa mereka kepada berontak kepada Utsman. Adapun Khawarij benerannya nanti di Ali. Tapi itu udah bentuk khuruj ketika mereka mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini digerakkan oleh Abdullah bin Sabah, Ashtar An-Nakhai, Harqus dan lain-lain itu. Ya, alaihim minallah ma yastahiqqu. Jadi hati adalah tempat bertahannya hati, bertahannya agama seseorang, atau tempat hancurnya itu terdapat di hati. Tempat diujinya seseorang itu di hati. Ya,